Beberapa saat kemudian, setelah cukup lama melakukan negosiasi dengan pasangan itu, Tae Seok akhirnya berkata sambil menunjukkan rincian harga. Setelah dihitung, totalnya menjadi 6,7 juta won. Dengan tambahan diskon kartu sebesar 7%, dan saya juga akan memberikan tambahan diskon 200.000 won khusus untuk kalian berdua. Dengan begitu, harganya tidak akan berbeda jauh dari toko diskon. Wanita itu langsung tersenyum cerah. Benarkah? Terima kasih banyak. Lalu ia menoleh ke tunangannya sambil berkata bangga. Tuh kan, kuncinya itu sabar. Pria itu hanya mengangguk pasrah. Iya, dalam hati ia bergumam. Syukurlah dia sudah tidak marah lagi. Kemudian pria itu menatap Tae Seok dan berkata dengan tulus. Terima kasih, berkat Anda kami jadi bisa mendapatkan produk yang bagus. Tolong kirim barangnya dengan baik ya. Tae Seok langsung membungkuk sopan. Tentu, kalau nanti ada teman kalian yang akan menikah juga, jangan lupa rekomendasikan toko kami. Pasangan itu tertawa kecil. Pria itu lalu berkata sambil menggandeng tunangannya. Aku lapar, yuk cari makan. Wanita itu langsung mengangguk. Iya, aku juga lapar. Mau makan apa? Mereka pun berjalan pergi bersama sambil mengobrol. Sementara Tae Seok tetap berdiri sambil membungkuk ringan. Hati-hati di jalan, Pak, Bu. Di saat yang sama, manajer Jo bersama rekannya baru saja kembali dari makan siang. Namun begitu masuk, mereka langsung melihat Tae Seok sedang memberi salam ke arah pintu keluar. Dalam hati manajer Jo bergumam. Hah, kenapa dia sampai mengantar pelanggan begitu? Jangan-jangan tadi ada kustomer yang beli saat aku pergi. Manajer Jo pun segera menghampiri Tae Seok. Tuan Kim, apa tadi Anda berhasil melakukan penjualan? Tapi mereka sebenarnya tidak membeli apa-apa darimu, kan? Rekan di sampingnya ikut menimpali sambil melihat pasangan yang pergi dengan tangan kosong. Lihat tuh, mereka pergi tanpa membawa barang apapun. Kurasa mereka cuma lihat-lihat lalu pergi saja. Saat itu Tae Seok menjawab dengan tenang. Tidak, mereka tadi membeli perlengkapan rumah tangga untuk pengantin baru. Total pembeliannya sekitar 6,5 juta won. Mendengar itu, kedua orang di hadapannya langsung terkejut. Apa? 6,5 juta won? Dalam hati mereka langsung panik. Bentar, dia melakukan penjualan sebesar itu saat kami pergi makan. Apa-apaan orang ini? Sementara itu Tae Seok memperhatikan ekspresi mereka. Dalam hati ia bergumam, ekspresi mereka kelihatannya tidak bagus. Lalu Tae Seok berkata dengan hati-hati. Karena kalian tadi pergi, saya berencana menulis penjualan AC dan kulkas atas nama kalian, kalau kalian tidak keberatan. Manajer Jo langsung menatapnya terkejut. Benarkah, kau mau memberikan keuntungan penjualan itu pada kami? Namun rekan di sampingnya langsung kesal. Hei, kamu ngomong apa sih? Sejak kapan kita sepakat membagi keuntungan? Dalam hati pria itu bergumam. Karena dia sendiri yang menawarkan. Tidak ada gunanya menolak cuma karena gengsi. Melihat suasana mulai aneh, manajer Jo segera berkata. Sudahlah, mari kembali ke posisi masing-masing. Kita harus lanjut bekerja. Sore harinya, rekan manajer Jo mengeluh sambil bersandar lemas. Sial banget hari ini. Manajer Jo juga mendesah. Pelanggan cuma lihat-lihat saja, tidak ada satupun yang membeli. Tak lama kemudian, manajer cabang datang menghampiri mereka. Kenapa murung begitu? Apa kalian bahkan belum mendapatkan satu penjualan hari ini? Namun saat melihat data penjualan di sistem, ia langsung berhenti. 6,5 juta won. Kemudian ia langsung menoleh ke Tae Seok. Tuan Kim Tae Seok, Anda mendapatkan penjualan sebesar itu di hari pertama kerja. Tae Seok menjawab dengan rendah hati. Saya hanya beruntung, saya akan terus bekerja keras. Dalam hati manajer cabang bergumam. Beruntung, rasanya ada yang aneh. Biasanya pelanggan akan jauh lebih teliti. Meskipun seseorang hafal spesifikasi produk dan menjelaskan keunggulannya dengan baik, pelanggan tetap sering ragu membeli. Lalu manajer cabang tiba-tiba menunjuk sebuah televisi layar besar di dekat mereka. Tuan Kim Tae Seok, bayangkan saya adalah pelanggan. Coba jual TV ini kepada saya. Tae Seok langsung tersenyum kecil. Baik, manajer cabang. Ia pun mulai menjelaskan dengan lancar. Bu, ini adalah TV OLED 65 inci. TV ini menawarkan kontras warna dan pencahayaan yang sangat baik. Refresh rate panelnya juga jauh lebih tinggi dibanding TV biasa. Namun karena ini model terbaru, teknologinya masih terus dikembangkan. Jadi mungkin masih ada sedikit pertimbangan mengenai umur panel dan konsumsi daya. Tapi Anda bisa mencobanya langsung terlebih dahulu. Manajer cabang langsung bertanya lagi. Kalau nanti TV ini bermasalah bagaimana? Tae Seok segera menjawab. Kami memberikan layanan after sales resmi selama 2 tahun. Dan setelah masa garansi habis, Anda masih bisa mendapatkan layanan servis dengan membayar sekitar 30% biaya perbaikan. Teknisi kami juga akan langsung datang ke rumah Anda. Mendengar penjelasan itu, manajer cabang menatapnya cukup lama sebelum akhirnya berkata. Bagus, baru sehari bekerja tapi kamu sudah bisa sampai sejauh ini. Tae Seok menjawab dengan jujur. Selama berada di AS Center, saya membaca banyak buku panduan produk sambil menjawab telepon pelanggan. Manajer cabang mengangguk pelan. Begitu ya, baiklah.
Karena ini hari pertamamu, saya harap kamu terus mempertahankan performa seperti ini. Beberapa saat kemudian, di ruang kantor manajer cabang Yun sedang mengetik sesuatu di komputernya. Lalu ia bergumam pelan, akhirnya ketemu, aku cuma perlu menelepon nomor ini, kan? Ia pun segera melakukan panggilan. Di seberang telepon, Min Seong mengangkat telepon dengan profesional. Dengan asisten manajer Kim Min Seong dari asuransi jiwa Elsung. Maaf, siapa ini? Manajer cabang menjawab, saya manajer cabang dari Elsung Elektronik cabang Gemcheon. Karyawan Kim Tae-seok baru-baru ini bekerja di sini. Saya ingin bertanya, bagaimana dia saat bekerja dengan Anda? Min Seong langsung menjawab tanpa ragu. Karyawan Kim Tae-seok itu Anda sebaiknya mempercayai itu. Dia mendapatkan titel Rookie King hanya dalam 2 bulan di cabang kami. Mendengar itu, manajer cabang sedikit terdiam. Ah, begitu ya, baiklah. Terima kasih sudah menjawab meskipun saya menelepon tiba-tiba. Min Seong tersenyum tipis. Tidak masalah, semoga harimu menyenangkan. Setelah telepon ditutup, manajer cabang bersandar di kursinya sambil bergumam dalam hati. Sepertinya, aku benar-benar salah menilai dia. Beberapa hari kemudian, Tae-seok kembali berjaga di tempat biasanya. Sambil melihat area toko yang sepi, ia bergumam dalam hati. Seperti yang kuduga, tempat tugasku memang bukan lokasi yang bagus. Hampir tidak ada pelanggan yang datang. Namun tiba-tiba, 2 pasangan muda masuk ke area tersebut. Pria di salah satu pasangan berkata, ini tempatnya, kan? Wanita di sampingnya mengangguk. Iya, katanya kita tinggal cari pegawai yang tinggi, ganteng, dan masih muda. Tak jauh dari sana, rekan manajer Joe yang mendengar itu langsung tersenyum lebar. Nis, pasangan pengantin baru. Ia pun segera menghampiri mereka dengan antusias. Selamat datang, kalian mau menikah ya? Ada produk yang ingin dilihat. Namun pasangan itu sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka justru melihat ke arah Tae-seok. Ah, itu orangnya. Lalu mereka langsung berjalan menghampiri Tae-seok. Pria itu berkata, kami datang karena rekomendasi Yoongi, pasangan pengantin baru yang membeli peralatan rumah tangga beberapa hari lalu. Wanita di sampingnya ikut berkata, kamu manajer Kim Tae-seok, kan? Kami datang karena katanya kamu bisa memberikan diskon. Tae-seok langsung tersenyum ramah. Tentu, saya ikut senang mendengarnya. Kalian sedang mencari produk apa? Pria itu menjawab, kami datang untuk membeli perlengkapan rumah tangga pengantin baru. Tae-seok segera mengangguk lalu menunjukkan sebuah produk. Kalau begitu coba lihat mesin cuci ini. Produk ini sudah satu paket dengan pengering, jadi kalian tidak perlu repot menjemur pakaian lagi. Dari kejauhan, salah satu manajer hanya bisa menatap bingung. Dalam hati ia bergumam, kenapa mereka langsung menuju ke dia? Beberapa saat kemudian, transaksi pembelian pun selesai. Tae-seok menyerahkan kartu pembayaran sambil berkata sopan. Terima kasih, Pak, Bu. Dengan diskon kartu, total pembeliannya menjadi 7,2 juta won. Dan saya juga memberikan tambahan diskon 300.000 won. Wanita itu langsung tersenyum puas. Terima kasih sudah menjelaskannya dengan baik. Dan terima kasih juga untuk diskonnya. Tae-seok lalu berkata sambil tersenyum. Saya memberikan tambahan diskon 50.000 won dibanding teman kalian, sebagai hadiah untuk kehidupan baru kalian. Saya akan terus memberi diskon seperti ini kalau kalian berjanji memperkenalkan toko kami ke teman-teman kalian. Bagaimana? Pasangan itu langsung tertawa kecil. Tentu saja, sementara itu, manajer Joe yang melihat semuanya dari kejauhan hanya bisa tercengang. Dalam hati ia bergumam, orang itu, sebenarnya apa yang dia katakan pada pelanggan? Apa rahasianya? Tae-seok kembali membungkus sopan. Terima kasih, Pak, Bu. Hati-hati di jalan. Sore harinya, di kantor manajer cabang sedang melihat laporan penjualan sambil mengernyit. Hah, Kim Tae-seok peringkat pertama penjualan lagi. Padahal posisinya ada di ujung. Itu jelas bukan tempat yang bagus. Bagaimana dia bisa menjual sebanyak itu? Tak lama kemudian, pintu ruangan diketuk. Tok-tok, masuk. Pintu pun terbuka. Manajer Joe bersama rekannya masuk ke dalam ruangan. Manajer cabang, kami ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Manajer cabang menatap mereka. Apa itu? Salah satu dari mereka langsung berkata, kami rasa posisi tempat kami sekarang tidak bagus. Tolong pindahkan kami ke posisi lain. Beberapa saat kemudian, manajer cabang memanggil Tae-seok dan berkata, Pak Kim, maaf atas perubahan posisi yang mendadak ini. Anda bekerja dengan sangat baik di bagian penjualan. Tae-seok menjawab dengan tenang. Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak keberatan dipindahkan. Manajer cabang tersenyum kecil. Terima kasih atas pengertiannya. Silakan menuju posisi baru Anda dan lanjutkan pekerjaan. Baik, Bu. Saya akan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Dalam hati, manajer cabang bergumam. Dia benar-benar sopan. Andai karyawan lain juga seperti itu. Tak lama kemudian, saat berjalan menuju pos barunya, Tae-seok berpikir sendiri. Kenapa aku dipindahkan ke posisi baru? Apa ada seseorang yang tidak menyukaiku? Sementara itu, rekan manajer Joe diam-diam tersenyum dalam hati. Bagus, aku sudah berada di posisi ini, dan sebentar lagi pasti dapat banyak keuntungan.
Di tempat ini aku bisa menghasilkan banyak uang. Sedangkan Tae Seok memandangi area barunya dan kembali berpikir, tempat ini terlihat bagus. Kenapa mereka sampai meminta pergantian posisi? Beberapa saat kemudian, sepasang pelanggan datang ke bagian mesin cuci. Wanita itu berkata, benar ini tempatnya, yang katanya harganya semurah toko online. Pria di sampingnya mengangguk. Iya, benar, katanya bagian mesin cuci ada promo bagus. Mereka mendekati seorang manajer di sana. Wanita itu menunjuk sebuah produk. Mesin cuci ini punya fitur turbo wash. Itu maksudnya apa ya? Manajer itu terlihat bingung. Turbo, apa? Turbo wash. Di sini tertulis begitu. Fungsinya apa? Dengan nada malas, manajer itu menjawab. Ya baca saja manualnya, sudah dijelaskan di situ. Wanita itu langsung kesal. Apa? Saya disuruh baca sendiri. Pacarnya mencoba menenangkan. Sudahlah, jangan marah. Aku baca saja. Pria itu kemudian membaca manual produknya. Katanya fitur ini mempercepat proses pencucian dengan aliran air dari beberapa arah dan campuran deterjen khusus. Waktu pencuciannya sekitar 5 menit. Wanita itu kembali menatap si manajer. Bukankah orang yang menjual barang seharusnya tahu fungsi produknya? Manajer itu menjawab ketus. Saya tidak mungkin tahu semuanya. Jadi mau beli atau tidak? Dalam hati wanita itu menggerutu. Katanya pegawai di sini ramah. Kenapa orang ini sikapnya buruk sekali? Pria itu lalu bertanya, berapa harga mesin cucinya? Sudah tertulis di sana. Saya dengar ada diskon sekitar 200.000 won. Katanya harganya sama seperti online. Manajer itu menjawab dingin, itu harga toko online, ini toko offline, mana mungkin semua dapat diskon. Wanita itu langsung menarik tangan pasangannya. Sudah, ayo pergi saja. Tempat ini pelayanannya buruk. Pria itu mengangguk. Ya sudah, beli online saja. Di sisi lain, di tempat Tae Seok bekerja, seorang pelanggan wanita sedang melihat-lihat ponsel. Wah, desain HP ini bagus sekali. Jadi pengin ganti HP. Tae Seok langsung menyambut dengan ramah. Apakah Anda sedang mencari HP baru? Wanita itu terdiam sesaat dalam hati. Hah, dia kerja di sini, ganteng juga. Tae Seok kembali bertanya, kami punya layanan tukar tambah. Saat ini Anda memakai HP apa? Saya pakai iPhone, tapi desain HP ini menarik, jadi saya tertarik. Ah, jadi Anda pengguna iPhone. Kalau begitu bagaimana kalau mencoba HP Galaxy? Sistem aplikasi IC biasanya lebih mahal. Sementara Galaxy mendukung pembayaran pihak ketiga, jadi biaya aplikasinya lebih murah. Wanita itu menjawab ragu. Saya tahu sih, tapi sejak sekolah saya sudah pakai iPhone. Teman-teman saya juga semua pakai itu. Tae Seok tersenyum percaya diri. Kebetulan sekarang sedang ada promo spesial. Kalau Anda membeli HP Galaxy, Anda akan mendapat Galaxy Watch gratis. Wanita itu tampak tertarik. Serius, jam ini bisa mengukur detak jantung, menerima telepon, membaca pesan, bahkan membalas pesan. Promo seperti ini tidak datang setiap hari. Wanita itu mulai bimbang. Kedengarannya bagus, tapi saya masih ragu. Tae Seok lalu berkata sambil tersenyum. Karena Anda sangat cantik, saya akan tambahkan diskon 100.000 won lagi. Wanita itu terkejut. Benarkah? Saya tidak akan dipaksa ambil paket mahal setelahnya, kan? Tentu tidak, kami hanya menjual HP di sini. Bahkan diskon ini saya potong dari keuntungan penjualan saya sendiri. Kalau ditambah promo operator, Anda bisa mendapat potongan lebih besar lagi. Lalu Tae Seok menanyakan dengan sopan. Bagaimana? Apakah saya lanjut proses pembeliannya? Tak lama kemudian, transaksi pun selesai. Dalam hati wanita itu berpikir, awalnya aku tidak berniat beli, tapi cara bicaranya benar-benar meyakinkan. Tidak hanya satu orang, beberapa pelanggan lain juga berhasil membeli produk berkat bantuan Tae Seok. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, penjelasan yang mudah dipahami, dan sikap ramahnya, Tae Seok berhasil membuat banyak pelanggan merasa nyaman hingga akhirnya memutuskan membeli produk yang ditawarkan. Sementara itu, beberapa saat kemudian, speaker di dalam toko berbunyi. Toko akan tutup dalam 10 menit. Toko buka mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam. Mohon diperhatikan. Tae Seok yang sedang membereskan barang bergumam dalam hati. Tempat baruku ini ternyata bisa menghasilkan penjualan besar. Lalu kenapa mereka ingin bertukar posisi denganku ya? Saat itu, manajer Joe bersama rekannya menghampirinya. Berapa banyak benefit yang kau dapat hari ini, Tae Seok? Tae Seok menjawab santai, aku mendapat sekitar 1,12 juta won. Pria di samping manajer Joe langsung terkejut. Hah, bukan jumlah penjualannya, maksud kami benefit bersih yang kau dapat. Manajer Joe ikut menambahkan, kau masih baru jadi mungkin belum paham. Kami sedang menanyakan bonus benefitmu, bukan total penjualan. Namun Tae Seok tetap menjawab tenang. Iya, itu memang jumlah benefit yang ku dapat. Total keseluruhan penjualanku hari ini sekitar 18,76 juta won. Mendengar itu, manajer Joe langsung membeku. Dia mendapat benefit 1,12 juta won. Rekannya pun ikut tercengang. Astaga, siapa sebenarnya orang ini?
Keesokan harinya di AS Center, para staf membicarakan keberhasilan Tae Seok yang baru seminggu bekerja tetapi sudah mencatat penjualan besar hingga menarik perhatian banyak pelanggan, bahkan beberapa pasangan pengantin baru sengaja datang untuk menemuinya. Awalnya Direktur AS Center meremehkan pencapaian 18 juta won dalam sehari itu sebagai keberuntungan karena fokus pada pasangan pengantin baru, tetapi ia langsung terkejut dan terdiam ketika mendengar total penjualan Tae Seok selama minggu pertamanya ternyata sudah melampaui 100 juta won. Pukul 9 pagi, jam operasional toko dimulai dan seperti biasa toko mulai ramai. Namun kali ini sebagian besar pelanggan langsung menuju area tempat Tae Seok bekerja. Tae Seok yang mulai dikerumuni pelanggan berkata sambil tersenyum, "Bapak dan Ibu, mohon antre dengan tertib, ya, saya akan membantu satu persatu." Tak jauh dari sana, beberapa pelanggan yang duduk sambil menunggu mulai berbicara. "Ini toko Elsung elektronik yang sedang ramai dibicarakan itu, kan? Katanya di sini banyak cashback." Rekannya mengangguk. "Iya, katanya harus menemui manajer Kim Tae Seok." Sementara itu, seorang wanita sedang memegang hair dryer di depan Tae Seok. Hair dryer ini punya fitur air soft yang sedang populer itu, kan? Tae Seok langsung menjelaskan dengan profesional. "Iya, Kak, di dalamnya terdapat mesin kipas yang lebih efektif dibanding pengering biasa. Karena itu rambut bisa kering lebih cepat. Itulah alasan produk ini sangat populer di kalangan wanita." Di kejauhan, manajer cabang memperhatikan semuanya sambil berpikir. Penjualan toko meningkat 5 kali lipat sejak Kim Tae Seok masuk. Apa sebenarnya rahasianya? Ia terus memperhatikan Tae Seok dengan saksama. Pertama, Tae Seok rela memberikan sebagian benefitnya sendiri demi pelanggan. Kedua, penjelasannya sangat detail. Dia menghafal spesifikasi semua produk dan mampu menjawab setiap pertanyaan pelanggan. Karena tidak melewatkan detail kecil yang biasanya diabaikan manajer lain, pelanggan jadi percaya padanya. Setelah melihat satu transaksi selesai, manajer cabang kembali berpikir. Dan yang ketiga, pendekatannya. Tae Seok tetap ramah meskipun pelanggan tidak jadi membeli. Dia terus tersenyum dari awal hingga akhir jam kerja tanpa mengubah ekspresinya sedikit pun. Lalu manajer cabang melihat ke arah manajer-manajer lain yang bekerja di toko dan perbedaannya terlihat jelas. Sikap mereka benar-benar berbeda dengan Kim Tae Seok. Manajer lain sibuk mencari pelanggan, tetapi pelanggan justru datang mencari Kim Tae Seok. Tak jauh dari sana, Tae Seok kembali menjelaskan produk kepada pelanggan lain. "Kalau rumah Anda dominan warna putih, produk warna hitam seperti ini akan terlihat lebih cocok karena memberi kontras. Penempatannya juga bisa disesuaikan dengan interior rumah." Manajer cabang yang melihat itu hanya bisa terdiam. Kim Tae Seok, dia benar-benar jenius. Beberapa saat kemudian, manajer cabang menelepon seseorang. "Halo, dengan manajer cabang toko elektronik Elsung cabang Gemcheon. Apa ini asisten manajer Kang Min Yul dari tim HR?" Di seberang telepon, Min Yul menjawab. "Ya, halo, apa ada masalah, manajer cabang?" Manajer cabang itu langsung berkata, "Saya menelepon karena Kim Tae Seok. Bagaimana menurutmu peluang dia bergabung dengan tim perencanaan strategis?" Min Yul sedikit heran. Apa terjadi sesuatu? Apa dia membuat masalah? Manajer cabang segera menyangkal. "Ah, tidak, sama sekali tidak. Dia bekerja sangat baik." Min Yul kembali bertanya, "Kalau begitu ada apa?" Manajer cabang pun berkata hati-hati. "Tidak bisakah Kim Tae Seok tetap bekerja di cabang kami saja? Kami akan sangat senang kalau dia menetap di sini." Mendengar itu, Min Yul langsung menjawab tegas. "Itu akan sulit, Bu. Dan untuk memperjelas, kalau Kim Tae Seok berminat masuk tim HR, kami juga akan dengan senang hati menerimanya. Jadi jangan mencoba menahannya di sana, manajer cabang." Manajer cabang sedikit terdiam sebelum menjawab. "Ya, baiklah, saya tutup sekarang." Setelah telepon terputus, manajer cabang bergumam dalam hati. "Ah, kenapa orang itu judes sekali sih?" Sementara itu di sisi lain, Min Yul juga bergumam dalam hati. "Aku seharusnya tidak bicara setajam itu tadi. Kenapa aku sampai bilang begitu? Ya, tidak, ini semua demi kebaikan Kim Tae Seok. Orang seperti dia seharusnya bekerja bersama para petinggi, bukan hanya menjadi manajer toko biasa." Pukul 10 malam, Tae Seok selesai bekerja lalu memindai kartu namanya sebelum pulang. Sistem langsung berbunyi. "Jam keluar Anda tercatat pukul 22:08. Tae Seok sedang dalam perjalanan pulang dengan kereta ketika menerima telepon dari asisten manajer Kang Min Yul. Min Yul mengeluhkan bahwa sejak Tae Seok keluar, sesi perekrutan kerja jadi kacau karena Yang Dong-hun terlalu gugup dan Kim Yun-soo memiliki cara bicara yang aneh. Akibatnya, Min Yul kembali diminta menangani perekrutan sendiri dan merasa terbebani karena terus dibandingkan dengan Tae Seok. Di tengah percakapan, Min Yul juga memberitahu bahwa manajer cabang menanyakan reputasi kerja Tae Seok, kemungkinan karena ingin mempertahankannya sebagai manajer. Meski begitu, Min Yul tetap menyarankan Tae Seok agar kembali ke tim HR jika gagal masuk tim perencanaan strategis. Tae Seok mulai menyadari bahwa rekan-rekannya dulu membencinya karena mereka sering dimarahi akibat dibandingkan dengannya. Setelah telepon selesai, Tae Seok menerima pesan dari Direktur Center yang memuji hasil penjualannya karena sedang ramai diperbincangkan orang-orang.
Meski Tae Seok merendah dan mengatakan dirinya hanya beruntung, sang direktur mengajaknya makan siang bersama keesokan hari sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk memperbaiki kesalahpahaman mereka sebelumnya. Namun Tae Seok sebenarnya ingin menggunakan hari liburnya untuk beristirahat penuh. Keesokan siangnya, di gedung Skylock of Seoul, Direktur Center sedang duduk di sebuah restoran bersama putrinya. Anaknya menatap ayahnya dengan bingung lalu bertanya, "Pa, kenapa kita datang ke sini?" Direktur Center tersenyum tipis. "Kita tidak makan berdua saja hari ini. Papa mengundang seseorang. Ada orang yang ingin Papa perkenalkan padamu." Beberapa saat kemudian, Tae Seok berjalan masuk ke restoran. Begitu melihatnya, Direktur Center langsung mengangkat tangan. "Tae Seok, kemari." Tak lama kemudian, Tae Seok pun duduk di samping direktur itu lalu berkata, "Direktur, ini pertama kalinya saya datang ke tempat seperti ini. Bukankah restoran ini cukup mahal?" Direktur tersenyum kecil. "Pesan saja apapun yang kamu mau. Saya yang bayar, jadi jangan khawatir. Kamu suka makanan apa?" Tak lama kemudian, pelayan datang menghampiri meja mereka. Direktur langsung memesan 2 tenderloin steak, krim pasta with prawn, dan carbonara. Untuk minumnya, sebotol white wine. Pelayan itu sedikit bingung lalu bertanya, "Hanya 2 porsi, Pak? Bukankah di sini ada 3 orang?" Direktur itu menjawab santai, "Iya, karena saya akan pergi. Tolong bawakan makanan untuk 2 orang saja." Setelah mengatakan itu, direktur langsung berdiri dari kursinya. Tae Seok terkejut. "Anda mau pergi kemana, Direktur?" Direktur menepuk bahunya pelan sambil tersenyum. "Kalian berdua mengobrol saja dulu. Aku ada urusan." Dalam hati Tae Seok bergumam, "Direktur, Anda tidak perlu melakukan sejauh ini juga." Tak lama kemudian, suasana di meja menjadi canggung. Beberapa menit setelahnya, makanan mulai dihidangkan. Tae Seok mulai memotong steaknya lalu berkata, "Situasi ini terasa agak canggung. Siapa namamu?" Wanita di depannya menjawab, "Cha Yura. Kamu datang ke sini benar-benar tidak tahu apa-apa, ya?" Tae Seok mengangguk, "Iya, kurasa kamu juga begitu. Sejujurnya beliau hanya mengajakku makan bersama. Aku benar-benar tidak tahu kalau beliau berniat mengenalkanku dengan seseorang. Beliau memang kadang agak eksentrik." Yura langsung tersenyum geli. "Tidak apa-apa nih, kamu menyebut ayahku eksentrik di depan anaknya sendiri." Tae Seok langsung membelalak. "Tunggu, kamu anak Direktur Center?" Yura tertawa kecil. "Jadi kamu benar-benar tidak tahu?" "Ya, maaf." Tae Seok bingung. "Tak apa, tapi kenapa kamu malah minta maaf?" Yura menghela napas kecil lalu berkata, "Sejujurnya aku sudah punya pacar. Papa tidak tahu soal itu. Makanya beliau tiba-tiba membuat pertemuan seperti ini." "Hahaha, lucu juga, kan?" Dalam hati Tae Seok bergumam, "Jadi dia sudah punya pacar? Yah, wajar sih. Dia memang cantik." Lalu Tae Seok berkata santai, "Tak apa, aku juga tidak terlalu tertarik dengan perjodohan seperti ini. Karena kita sudah sama-sama tahu situasinya, mari makan saja. Aneh rasanya kalau langsung pergi begitu saja." Yura tersenyum kecil. "Kamu santai juga ternyata." Tae Seok lalu bertanya, "Kamu sekarang sibuk apa?" Yura menjawab, "Aku masih kuliah. Aku kuliah di Stanford, di Amerika. Tahun ini aku akan lulus." Tae Seok sedikit terkejut. "Stanford, bukankah itu universitas yang sangat terkenal? Kamu pasti pintar. Memangnya umurmu berapa?" Yura menjawab, "Aku 23 tahun. Aku cuma berusaha keras karena sejak kecil semua orang menyuruhku belajar. Syukurlah usahaku tidak sia-sia." "Kamu lebih tua dariku, kan? Kamu kuliah di mana, Opa?" Tae Seok tersenyum tipis. "Aku cuma lulusan SMA. Aku mengambil sistem kredit akademik bank, jadi tidak kuliah. Aku dulu juga belajar cukup keras. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan." Yura langsung terlihat canggung. "Ah, maaf. Aku tidak seharusnya menanyakan itu." Namun Tae Seok hanya tersenyum santai. "Tak apa, aku memang tidak terlalu pintar dalam akademik. Tapi sekarang aku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi aku tidak pernah menyesal." Yura menatapnya dengan penasaran. "Kalau begitu, bisakah kamu cerita bagaimana kamu sampai bisa seperti sekarang? Maukah kamu menceritakannya sambil makan?" Tae Seok mengangguk pelan. "Kamu tahu tim elit Elsung yang disebut tim perencanaan strategis? Untuk bisa masuk ke sana, kandidat harus dipindahkan ke berbagai anak perusahaan selama beberapa bulan. Mereka harus memahami pekerjaan dari bawah. Katanya hanya orang seperti itu yang bisa memimpin grup Elsung nantinya. Aku juga pernah bekerja di perusahaan asuransi. Aku bahkan pernah melakukan perjalanan kerja ke berbagai daerah. Aku tahu bagaimana rasanya gugup saat presentasi di depan CEO. Aku takut membuat kesalahan, dan sekarang aku bekerja menjual produk elektronik. Mencari pelanggan yang benar-benar ingin membeli itu sulit. Tapi tetap harus kulakukan, karena itu pekerjaanku. Kalau aku berhasil, aku bisa diakui oleh para atasan dan masuk tim perencanaan strategis. Dan setelah itu, masa depanku mungkin akan berubah." Yura mendengarkan dengan serius lalu tersenyum. "Kamu orangnya menarik ya, Tae Seok Opa. Kamu juga punya impian besar. Aku harap semuanya berjalan sesuai keinginanmu." Tae Seok tersenyum kecil. "Semoga saja, aku juga berharap urusanmu berjalan lancar."
Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus nanti. Tapi semoga kita sama-sama terus berusaha untuk hidup kita masing-masing. Setelah itu, Tae Seok melirik jam di ponselnya. Sudah 1 jam, kurasa aku harus pulang sekarang. Namun tiba-tiba Yura menghentikannya. Sebentar, Opa, karena kita sudah bertemu begini. Kenapa kita tidak bertukar kontak saja? Sambil menyerahkan ponselnya, Tae Seok berkata, kamu sudah punya pacar, tidak apa-apa kita bertukar kontak. Yura tertawa kecil lalu menjawab, namanya juga takdir, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kan? Di saat yang sama, di sebuah panti asuhan, Sekretaris Song sedang menatap foto di ponselnya sambil bergumam dalam hati. Saya mengirimkan foto anak-anak yang masuk ke panti asuhan 45 tahun lalu. Silakan periksa file terlampir. Setelah itu, ia menekan tombol bel rumah panti asuhan tersebut. Tak lama kemudian, dari dalam terdengar suara seorang pria tua. Pria tua itu menatapnya bingung. Siapa ia? Sekretaris Song langsung membungkuk sopan. Perkenalkan, saya Song Chang-sik. Saya datang untuk mencari seorang anak yang hilang. Beberapa saat kemudian, mereka duduk berhadapan di ruang tamu sederhana panti asuhan itu. Sekretaris Song mulai menjelaskan, saya yakin anak yang hilang 45 tahun lalu dibawa ke panti asuhan ini. Pria tua itu menjawab pelan, 45 tahun lalu, itu bahkan sebelum saya mengelola tempat ini. Siapa nama Anda dan siapa anak yang Anda cari? Sekretaris Song menjawab, nama saya Song Chang-sik. Anak itu bernama Kim Hun-gon. Dia berusia 5 tahun saat hilang. Pria tua itu langsung menyipitkan matanya. Nama keluarganya berbeda dengan Anda. Saya tidak bisa mengatakan apapun. Kalau Anda bukan orang tuanya, apa Anda kerabatnya? Sekretaris Song menggeleng pelan. Bukan, saya hanya datang sebagai perwakilan seseorang. Tolong bantu kami, Pak. Namun pria tua itu kembali menolak. Saya tidak bisa. Hukum melindungi data pribadi anak-anak di sini. Orang yang bersangkutan harus datang sendiri. Maafkan saya. Dalam hati, Sekretaris Song bergumam. Ah, tidak bisa begini caranya. Namun pria tua itu kembali berkata, Anda bilang nama anak itu Kim Hun-gon, kan? Kami tidak memiliki anak dengan nama itu di panti asuhan ini. Hanya itu yang bisa saya katakan. Sekretaris Song hanya terdiam. Sia-sia aku datang jauh-jauh ke sini. Tiba-tiba, ia mengeluarkan sebuah amplop tebal lalu meletakkannya di atas meja. Pria tua itu langsung menatap amplop tersebut. Apa ini? Sekretaris Song menjawab tenang. Anggap saja kompensasi. Tolong hubungi saya kalau Anda menemukan informasi tentang Kim Hun-gon. Saya akan memberikan lebih banyak lagi kalau diperlukan. Setelah itu, Sekretaris Song berdiri lalu membungkuk sopan. Kalau begitu saya permisi. Mohon jangan lupa menghubungi saya. Pria tua itu hanya bisa menatapnya pergi. Astaga, beberapa saat kemudian, setelah Sekretaris Song benar-benar pergi, pria tua itu perlahan mengambil amplop tadi. Dengan ragu ia membukanya, namun sesaat kemudian matanya langsung membelalak. Ia mulai menghitung uang di dalamnya. 58, 59, 60. Tangannya gemetar kecil. Apa-apaan ini? 3 juta won. Keesokan harinya di Elsung Elektronik. Saat itu Tae Seok sedang memperkenalkan sebuah produk kepada pelanggan dengan ramah dan percaya diri. Dari kejauhan, manajer cabang memperhatikannya sambil bergumam dalam hati. Tae Seok benar-benar bagus dalam pekerjaannya. Tapi kenapa hari ini dia terlihat bekerja lebih keras dari biasanya? Sementara itu, salah satu manajer lain menatap Tae Seok dengan kesal. Hah, dari pagi semua kustomer malah berbondong-bondong ke tempat bajingan itu. Kenapa di posku tidak ada satupun penjualan? Menyebalkan, manajer Jo juga menggertakkan giginya sambil berpikir. Kim Tae Seok sialan, dia mencuri semua kustomer. Aku bahkan belum menjual satu barang pun hari ini. Di sisi lain, manajer cabang yang memperhatikan kedua orang itu hanya menghela napas dalam hati. Mereka masih belum sadar apa masalah mereka sebenarnya. Kurasa aku memang harus segera menyingkirkan mereka. Sore harinya, di kantor manajer cabang, manajer Jo dan rekannya kembali datang menemui manajer cabang. Setelah mendengar penjelasan mereka, manajer cabang bertanya, jadi kalian ingin kembali ke pos sebelumnya? Rekan manajer Jo langsung menjawab, penjualan kami jauh lebih rendah dibanding sebelumnya. Namun manajer cabang berkata tegas, bukankah saya sudah bilang tidak akan ada perpindahan pos lagi? Sudahkah kalian memikirkan kemungkinan kalau masalahnya memang ada pada kemampuan kalian sendiri? Manajer Jo langsung tersinggung. Apa maksud Anda, manajer cabang? Kemampuan kami kurang. Manajer cabang menatapnya tajam. Saya mengatakan kalian seharusnya sadar kalau masalahnya ada pada diri kalian sendiri. Minggu ini kalian kembali menjadi manajer dengan performa terburuk. Tidakkah kalian melihat bagaimana manajer Kim Tae Seok mengubah suasana penjualan sejak dipindahkan ke sana? Seluruh area sekarang berkembang. Bukankah kalian seharusnya merenungkan hal itu? Namun manajer Jo berkata dengan kesal, Anda tinggal mengembalikan kami ke posisi sebelumnya saja. Kami pasti bisa menjual lebih banyak daripada dia. Mendengar itu, manajer cabang malah tersenyum kecil. Tidak, karena kalian kembali menjadi manajer dengan performa terburuk, kalian harus mengikuti training sekali lagi.
Pergi dan pelajari bagaimana cara menangani kustomer dengan benar. Setelah selesai, baru kita bicara soal perpindahan posisi. Kedua orang itu langsung kesal. Dalam hati mereka bergumam, omong kosong, dia bisa seperti itu cuma karena duduk di posisi bagus. Tiba-tiba manajer Joe berkata dengan nada tinggi, kalau begitu kenapa Anda tidak coba jual sendiri? Anda cuma duduk di kantor seharian dan terus menyalahkan kami. Mendengar itu, wajah manajer cabang langsung berubah dingin. Apa katamu? Kau bahkan tidak bisa mengevaluasi performamu sendiri, lalu sekarang kau bilang aku cuma bisa bicara. Beberapa saat kemudian, manajer Joe dan rekannya tiba-tiba membereskan barang mereka dan mengungkapkan bahwa mereka memutuskan pindah ke perusahaan kompetitor karena merasa terus disalahkan akibat penjualan buruk, sementara harga produk terlalu mahal. Mereka bahkan menyindir Tae Seok dengan mengatakan bahwa karena manajer cabang menyukainya, sebaiknya ia menangani semuanya sendiri. Tae Seok yang mendengar itu hanya bisa terdiam dan menyadari pekerjaannya akan bertambah berat. Setelah kedua pegawai itu pergi, manajer cabang meminta maaf kepada Tae Seok karena belum ada pengganti hingga esok hari akibat adanya sesi pelatihan. Untuk sementara, Tae Seok harus menangani seluruh area sendirian. Meski merasa pusing dengan situasi mendadak itu, Tae Seok tetap menerima tugas tersebut dan berjanji akan melakukan yang terbaik sampai karyawan baru datang. Keesokan harinya, seorang pria muda berdiri di depan Tae Seok lalu membungkuk sopan. Halo, saya Kang Won-Soo, manajer baru yang ditugaskan ke cabang ini. Mohon bantuannya, senior. Dia adalah Kang Won-Soo, 24 tahun. Seorang pegawai kontrak yang langsung bekerja di Elsung Electronics setelah lulus SMA. Tae Seok tersenyum ramah. Saya juga baru 2 minggu bekerja di sini. Semoga kita bisa akrab ke depannya, manajer Kang Won-Soo. Won-Soo langsung berkata gugup. Meski begitu Anda tetap senior saya. Tolong ajari saya banyak hal. Saya akan bekerja keras. Tae Seok tersenyum kecil. Tentu, kalau ada kesulitan, jangan sungkan meminta bantuanku. Akan saya bantu semampuku. Beberapa saat kemudian, Tae Seok kembali melayani seorang pelanggan. Sementara itu, Kang Won-Soo yang memperhatikan dari samping bergumam dalam hati. Senior benar-benar pandai bicara dengan kustomer. Aku bahkan kesulitan mengucapkan satu kalimat dengan benar. Pada malam harinya di Elsung Electronic, seorang wanita datang dengan wajah marah sambil berkata keras. Aku beli mesin cuci ini dari sini. Kenapa baru pertama dipakai sudah bunyi seperti mau rusak? Gimana tanggung jawab kalian? Saat itu Kang Won-Soo mencoba menjawab dengan gugup. Saya minta maaf, Bu. Tapi bukan saya yang menjual produk itu kepada Anda. Namun wanita itu justru semakin marah. Kok begitu cara bicaramu? Aku baru beli mesin cuci ini seminggu lalu dan hari ini baru dipasang, tapi langsung keluar suara aneh. Berarti barangnya bermasalah kan? Mana orang yang namanya Jo Yuntai? Dia pakai kacamata. Aku sudah meneleponnya, tapi dia malah menyuruhku mengurus sendiri. Aku baru beli di sini beberapa hari lalu, tapi setelah ada masalah dia langsung lepas tangan. Hah, dalam hati Won-Soo mulai panik. Dia marah banget. Aku harus bagaimana sekarang? Melihat situasi itu, Tae Seok segera menghampiri. Bu, ada masalah apa? Wanita itu langsung menjelaskan dengan kesal. Aku beli mesin cuci seminggu lalu. Baru dipasang hari ini, tapi langsung mengeluarkan bunyi aneh. Waktu aku menelepon service center, malah cuma dapat pesan otomatis karena jam kerja sudah habis. Aku telepon salesnya juga tidak membantu. Makanya aku datang ke sini karena rumahku dekat. Aku percaya Elsung, tapi pelayanan yang kudapat malah begini. Tae Seok langsung membungkuk sopan. Saya mengerti, Bu, karena rumah Anda dekat dari sini. Kalau tidak keberatan, setelah jam kerja selesai nanti saya akan datang langsung untuk memeriksa mesin cucinya. Sekarang toko juga sudah hampir tutup. Wanita itu sedikit terdiam. Kamu benar-benar mau datang? Aku sebenarnya sedang mencuci pakaian untuk dipakai besok. Tapi aku khawatir karena suara mesinnya aneh. Dan jujur saja, aku kesal karena customer service tidak bisa dihubungi dan after sales center di lantai 4 juga sudah tutup. Tae Seok tersenyum kecil. After sales center memang tutup jam 6 sore, Bu. Tapi untuk sementara biar saya yang memeriksanya dulu. Kalau saya tidak bisa memperbaikinya, besok pagi akan langsung saya laporkan ke tim after sales. Wanita itu akhirnya mulai tenang. Baiklah, tolong bantu ya. Kamu masih muda dan ganteng, tapi mau repot-repot begini. Beberapa saat kemudian, Tae Seok memeriksa mesin cuci pelanggan yang mengeluarkan suara aneh dan menemukan beberapa koin di dalamnya sebagai penyebab masalah. Setelah koin dikeluarkan, mesin kembali normal. Wanita pemilik rumah merasa malu dan mencoba memberi uang ongkos, tetapi Tae Seok menolak karena layanan masih termasuk garansi. Suami wanita itu juga meminta maaf atas sikap istrinya. Setelah pulang larut malam, Tae Seok merasa sangat lelah, tetapi juga bangga dan senang karena berhasil membantu pelanggan dengan baik. Beberapa hari kemudian, seorang pria menghampiri Tae Seok di toko. Manajer Tae Seok, masih ingat saya? Tae Seok menoleh lalu sedikit terkejut. Hah, Anda bukankah suami dari pelanggan mesin cuci waktu itu? Pria itu tertawa kecil. Aku datang karena masih ingat bagaimana kau rela datang ke rumah malam-malam untuk membantu kami.
Tae Seok tersenyum sopan. Itu memang tugas saya, Pak. Bagaimana mesin cucinya? Sudah tidak bermasalah lagi kan? Pria itu mengangguk. Aman, terima kasih ya. Lalu tiba-tiba ia berkata, aku mau membeli 40 mesin cuci dan 40 AC. Semuanya akan kubeli atas namamu sebagai sales. Dengan begitu itu bisa membantumu, kan? Mendengar itu, Tae Seok langsung kebingungan. Anda mau membeli 40 mesin cuci dan 40 AC. Atas nama saya, memangnya mau dipasang di mana sebanyak itu? Pria itu tersenyum santai lalu menjelaskan, sejujurnya aku baru membangun usaha apartemen sewa. Ada 40 unit, dan setelah melihat caramu menangani masalah waktu itu, aku merasa kau orang yang bisa dipercaya. Kau juga memberikan harga yang bagus. Makanya aku memilih membeli semuanya darimu. Beberapa saat kemudian, 40 AC pun selesai dipasang dengan Tae Seok yang mendampingi langsung proses pemasangannya. Salah seorang teknisi berkata, semuanya sudah selesai dipasang, Pak. Pria pemilik apartemen itu tersenyum lalu berkata, terima kasih atas kerja kerasnya. Kau juga sudah menunggu sampai semua selesai dipasang. Sebenarnya kau tidak perlu datang langsung ke sini. Tae Seok menjawab dengan sopan, tidak apa-apa, Pak. Saya memang harus ada di sini. Apalagi setelah Anda mempercayai saya dan membeli sebanyak ini. Kebetulan hari ini juga hari libur saya. Kemudian Tae Seok mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. Ah, dan ini, voucher hadiah untuk Anda. Tolong diterima. Pria itu tampak bingung. Apa ini? Saat membuka amplop tersebut, matanya sedikit membesar. Voucher hadiah Elsong, 10 lembar. Bukankah totalnya 5 juta won? Tae Seok tersenyum kecil. Anda membeli banyak produk sekaligus tanpa meminta diskon besar. Berkat itu saya mendapatkan bonus sekitar 7 juta won. Saya merasa lebih baik kalau pelanggan mendapatkan keuntungan lebih banyak, jadi saya meminta perusahaan memotong 5 juta won dari bonus saya untuk dijadikan voucher hadiah. Pria itu langsung menatap Tae Seok dengan heran. Aku sudah punya banyak uang. Kau tidak perlu melakukan semua ini. Tae Seok menggeleng pelan. Berkat Anda saya masih mendapatkan 2 juta won. Itu sudah lebih dari cukup untuk saya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Hati-hati di jalan. Beberapa hari kemudian, di ruang manajer cabang. Saat itu manajer cabang memanggil Tae Seok dan Kang Won-soo ke kantornya. Pak Tae Seok, sudah 1 bulan sejak kau mulai bekerja di sini. Apa kau tahu total akumulasi penjualanmu? Tae Seok menjawab jujur, saya tidak terlalu memperhatikan totalnya, Pak. Manajer cabang tersenyum tipis sambil menunjukkan data di monitornya. Penjualan cabang kita bulan ini mencapai 360 juta won. Dan dari jumlah itu, kau sendiri menyumbang 300 juta won. Mendengar itu, Kang Won-soo langsung menoleh dengan mata membelalak. Manajer cabang melanjutkan, kau juga tahu kita mendapatkan insentif tim, kan? Bagianmu sekitar 14 juta won ditambah gaji pokok. Semuanya akan ditransfer bulan ini. Selamat, Tae Seok sedikit terkejut. Ah, terima kasih. Namun dalam hatinya ia bergumam. Aku benar-benar menjual sebanyak itu ya, 300 juta won. Tapi bonus timnya hanya 14 juta won. Kalau seluruh cabang bisa mencapai 500 juta won, bonus timnya bisa sampai 30 juta won. Berarti performa cabang memang masih buruk setelah beberapa orang keluar. Kemudian manajer cabang menoleh ke arah Kang Won-soo. Pak Kang Won-soo, tetap semangat. Ini memang bulan pertamamu, jadi hasilmu masih biasa saja. Tapi kalau terus bekerja keras, kau juga bisa berkembang seperti Pak Tae Seok. Saya akan berusaha. Namun dalam hatinya ia bergumam. Ini juga baru bulan pertama senior Kim, tapi dia sudah mendapatkan bonus 14 juta won. Apa aku benar-benar bisa menyusul orang seperti dia? 2 bulan kemudian, toko elektronik Elsong semakin ramai dari hari ke hari. Nama Kim Tae Seok mulai terkenal di internet dan forum komunitas pelanggan. Banyak postingan bermunculan tentang dirinya. Kalau mau beli elektronik, cari manajer Kim Tae Seok. Pelayanannya benar-benar beda. Dia kasih penjelasan detail dan enggak memaksa beli. Di dalam toko, pelanggan terus berdatangan silih berganti. Seorang wanita yang sedang melihat ponselnya berkata, wah, postingan tentang toko ini lagi viral. Sementara itu, seorang pelanggan pria berkata kepada Kang Won-soo dengan nada tidak sabar, tolong panggil manajer Kim Tae Seok. Won-soo langsung membeku sesaat. Di sisi lain, Tae Seok yang sedang melayani pelanggan lain segera menoleh. Pak, mohon tunggu sebentar ya. Saya akan melayani sesuai nomor antrian. Tolong duduk dulu di sofa. Pria itu menghela napas. Aku sedang sibuk, tidak bisa lebih cepat. Tae Seok tetap tersenyum tenang. Saya akan berusaha secepat mungkin, Pak. Mohon pengertiannya. Melihat semua itu, Kang Won-soo hanya bisa menundukkan kepala sambil bergumam dalam hati. Aku benar-benar baru sadar kenyataannya, semua pelanggan cuma mencari senior Kim. Won-soo awalnya ragu membantu Tae Seok melayani pelanggan karena semua pelanggan datang mencari Tae Seok. Namun, setelah mengingat nasihat Tae Seok untuk mempelajari buku panduan produk dan percaya diri menjelaskan barang kepada pelanggan, Won-soo mulai menawarkan produk baru dengan lebih yakin.
Ia berhasil meyakinkan seorang pelanggan yang tertarik pada fitur tablet dan harga produk tersebut, lalu mengarahkan pelanggan itu kepada Tae Seok untuk negosiasi diskon dan proses pembelian. Tae Seok dengan ramah menyelesaikan transaksi dan memberikan diskon terbaik kepada pelanggan itu. 3 minggu kemudian, penjualan toko meningkat drastis berkat kerja keras Tae Seok, sehingga manajer cabang memujinya. Manajer kemudian meminta Won-soo menghadiri pameran di Seoul Convention Center pada hari libur, tetapi Won-soo tampak enggan. Melihat itu, Tae Seok menawarkan diri untuk pergi menggantikannya karena tidak memiliki rencana lain dan ingin membantu. Meski manajer khawatir Tae Seok kelelahan karena terus bekerja, Tae Seok tetap bersedia menghadiri pameran tersebut. Sepulang kerja, Tae Seok dan Won-soo berjalan bersama menuju halte. Won-soo berkata dengan canggung, "Maaf ya, Senior Kim. Besok sebenarnya aku sudah ada janji." Tae Seok tersenyum santai. "Tidak apa-apa, aku juga pergi karena memang ingin jalan-jalan. Kau istirahat saja besok, kita ketemu lagi lusa." Dalam hati, Won-soo bergumam, "Senior Kim Tae Seok benar-benar orang baik." Sesampainya di kamar, Tae Seok langsung mandi lalu merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Dalam hati ia bergumam, "Aku senang ada Pak Won-soo sekarang. Tapi mencapai penjualan 500 juta won benar-benar sulit. Bulan ini kami baru dapat 320 juta won. Rasanya mustahil mengejar sisa 180 juta hanya dalam seminggu." Ia menghela napas pelan. Sayang sekali. Beberapa saat kemudian, tepat saat Tae Seok mulai memejamkan mata, layar sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Item highly recommended telah dibuat. Diskon spesial 80%. Tak lama kemudian, informasi lain muncul. Arabic Intermediate Package. Diskon 90%. Poin yang digunakan, 0. Saat skill diaktifkan, pengguna dapat berbicara bahasa Arab tingkat menengah. Keesokan harinya, di Korea KODEX Convention Center. Tempat itu merupakan pusat pameran terbesar di Korea, lokasi berbagai event besar yang diadakan setiap tahun. Banyak perusahaan memanfaatkan acara tersebut untuk mempromosikan produk terbaru mereka karena para pembeli, investor, dan media dari berbagai negara berkumpul di sana. Saat itu Tae Seok berdiri di depan stand Elsung Electronics sambil menatap luasnya gedung pameran. Dalam hati ia bergumam, "Wah, besar sekali. Pusat pasti menghabiskan banyak uang untuk event seperti ini." Tiba-tiba seseorang menghampirinya. "Kau sales dari Elsung Electronics, kan?" "Aku Kang Bani, peneliti senior dari divisi R&D Elsung Electronics. Nanti akan ada pengarahan setelah semuanya berkumpul." Tae Seok langsung membungkus sopan. "Ah, baik." Dalam hati ia kembali bergumam. Banyak juga orang yang datang. Melihat skala acaranya, wajar kalau mereka membutuhkan banyak staf. Beberapa saat kemudian, seluruh staf sudah berkumpul di depan stand. Kang Bani mulai menjelaskan, "Karena kami berasal dari divisi pengembangan produk, kami mungkin tidak terlalu ahli menjelaskan detail produk kepada pembeli. Itulah kenapa kami meminta bantuan dari cabang penjualan. Terima kasih sudah datang meski hari ini hari libur. Bayarannya 300.000 won per hari, jadi tidak terlalu buruk. Tolong bantu promosikan produk kita kepada pengunjung." Mendengar itu, beberapa staf langsung berbisik-bisik. 300.000 won lumayan juga. Dapat 100.000 won di toko saja susah. Benar. Sementara itu, Tae Seok berkata pelan, "Tapi kita datang membawa nama perusahaan. Bukankah sebaiknya kita bekerja keras?" Orang di sampingnya langsung melirik. Orang itu aneh. Apa dia cuma basa-basi? Dalam hati Tae Seok langsung menyadari suasana berubah. Sepertinya pola pikir kami berbeda. Aku harus lebih hati-hati saat bicara. Saat itu Kang Bani kembali bertanya, "Apa ada yang bisa bahasa Inggris?" Beberapa orang langsung saling menatap. Seseorang menjawab, "Kita harus bicara bahasa Inggris juga. Kebanyakan dari kami cuma lulusan SMA. Waktu direkrut juga tidak ada syarat harus bisa bahasa Inggris." Kang Bani mengangguk pelan. "Kalau begitu, kalau ada pembeli asing, arahkan saja ke tim peneliti. Aku pernah tinggal di Amerika, jadi aku bisa menanganinya." Sekarang semuanya kembali bekerja. Stand Elsung mulai ramai dipenuhi pengunjung, dan Tae Seok memperkenalkan berbagai produk baru seperti stiller yang dapat mengurangi kerutan, membersihkan, mensterilkan, dan menghilangkan bau pakaian secara otomatis. Saat seorang pria asing bertanya dalam bahasa Inggris tentang konsumsi daya produk, Tae Seok sempat panik karena tidak memahami istilah tersebut. Ia lalu mengalihkan pertanyaan itu kepada Kang Bani yang lebih menguasai teknis bahasa Inggris, sebelum kembali melanjutkan presentasi produk OLED dan Cinema Glass dengan percaya diri. Pria asing itu ternyata memahami sedikit bahasa Korea dan memuji cara presentasi Tae Seok yang mudah dipahami meskipun ada keterbatasan bahasa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai William, seorang wartawan, lalu pergi begitu saja setelah mengatakan bahwa mereka mungkin akan sering bertemu lagi. Tae Seok sempat bingung dengan sikap pria itu, tetapi segera kembali melayani pengunjung lain yang tertarik dengan produk OLED Elsung. Pada malam hari, acara hampir selesai ketika Kang Denny panik menghadapi sekelompok tamu Arab yang tidak bisa berbahasa Inggris. Layanan penerjemah bahasa Arab ternyata sudah tutup karena di luar jam operasional, membuat suasana semakin kacau. Saat semua orang kebingungan mencari penerjemah,
Tae Seok tiba-tiba mengatakan bahwa ia bisa berbahasa Arab dan menawarkan diri untuk membantu menjelaskan produk kepada para tamu penting tersebut. Beberapa hari setelah pameran, manajer cabang Elsung Electronics memanggil Tae Seok dan memujinya karena berhasil menjual 10 unit TV OLED 90 inci dengan total penjualan mencapai 850 juta won, tertinggi secara nasional bulan itu. Ia juga terkejut mengetahui Tae Seok bisa berbahasa Arab. Melihat kemampuan dan prestasinya, manajer cabang berusaha membujuk Tae Seok agar tetap bekerja di cabang tersebut karena merasa pekerjaan itu sangat cocok untuknya. Namun Tae Seok dengan sopan menolak karena ingin tetap mengejar jalannya sendiri. Meski kecewa, manajer cabang akhirnya menghormati keputusan Tae Seok dan meminta satu janji, jika gagal masuk tim perencanaan strategis, Tae Seok harus kembali bekerja di sana. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak divisi lain ingin merekrut Tae Seok, termasuk Pusat R&D, Tim Hari, dan Elsung Live. Sebelum berpisah, manajer cabang memuji Tae Seok sebagai salah satu karyawan paling rajin dan berbakat yang pernah bekerja di sana. Tae Seok pun berpamitan dengan penuh rasa hormat dan berterima kasih atas dukungan selama 2 bulan terakhir. Saat berjalan keluar gedung, Tae Seok bergumam pelan dalam hati. Sayang sekali aku harus keluar dari tempat itu. Tiba-tiba ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk muncul di layar. Halo, kami dari tim HR Elsung Group. Anda telah terpilih sebagai karyawan paling berprestasi tahun ini. Dengan hormat, kami mengundang Anda untuk menghadiri acara penghargaan di kantor pusat Elsung Group besok pukul 2 siang. Pada malam harinya di Manul Medical Center, Sekretaris Song Chang-sik bertemu dengan Han Wol dan berkata, senang bertemu dengan Anda, nama saya Song Chang-sik. Han Wol menjawab, ah ya, saya Kim Han Wol. Saya dengar dari pemilik panti asuhan kalau Anda sedang mencari seseorang atas nama orang lain karena keadaan khusus. Silakan duduk, kita bisa bicara dulu. Sekretaris Song lalu berkata, ya, saya akan bicara singkat dan langsung ke intinya. Apa Anda ingat sesuatu saat kehilangan orang tua Anda? Han Wol menggeleng pelan. Itu sudah sangat lama, jadi saya tidak terlalu ingat apapun. Tapi ibu saya sangat cantik dan ayah saya jarang pulang ke rumah. Sekretaris Song kembali bertanya, apa ibumu pernah memanggilmu Kim Jin Tae? Han Wol menjawab, saya tidak ingat. Waktu itu saya masih sangat kecil, maaf. Sekretaris Song tersenyum tipis. Tidak apa-apa, saat itu usia Anda baru sekitar 3 tahun. Rasanya memang agak canggung membahas ini di pertemuan pertama, tapi kami perlu melakukan tes paternitas. Apa saya boleh meminta sampel rambut Anda? Han Wol mengangguk. Ah ya, silakan. Sekretaris Song kemudian mencabut sehelai rambut Han Wol sambil berkata, saya ambil satu helai saja. Aduh, Han Wol memegang kepalanya lalu berkata, sepertinya Anda mencabutnya terlalu keras. Sekretaris Song tertawa kecil. Karena rambut Anda mudah rontok, saya harus mencabut bagian belakangnya. Keesokan harinya di rumah sakit Elsong Seoul, Sekretaris Song menemui seorang dokter. Dokter Cha, berapa lama hasil tesnya keluar? Dokter itu menjawab, 1 hari. Apa ini untuk mencari putra kandung presiden? Dokter Cha sendiri merupakan direktur rumah sakit Elsong Seoul. Sekretaris Song langsung berkata tegas, Dokter Cha, hati-hati dalam berbicara. Informasi ini tidak boleh bocor. Sejak dulu ada banyak pemeras yang mengaku membawa putra kandung beliau. Dokter Cha mengangguk. Baiklah, tidak perlu mengingatkanku lagi. Aku akan berhati-hati. Begitu hasilnya keluar, aku harus segera menghubungimu dan presiden, benar? Benar, jawab Sekretaris Song. Segera hubungi presiden dan laporkan juga padaku. Jangan katakan ini pada siapapun, terutama wakil presiden. Dokter Cha menjawab, baik, saya mengerti. Sementara itu, di kediaman Kim Chang-mo, Sekretaris Song masuk dan berkata, Pak Presiden, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Kim Chang-mo menjawab, baiklah, Sekretaris Song. Kita bicara di dalam. Di ruang kerja Presiden, Sekretaris Song Chang-sik mulai menjelaskan, saya sudah meminta tes paternitas dilakukan. Hasilnya akan keluar besok. Kim Chang-mo langsung bertanya, apa dia mengingat sesuatu? Apa kau mendengar hal penting saat bertemu dengannya? Sekretaris Song menjawab, orang yang saya temui hari ini adalah seorang dokter ortopedi pribadi. Dari yang saya dengar, ibunya sangat cantik dan ayahnya jarang pulang ke rumah. Selain itu, dia tidak mengingat banyak hal. Kim Chang-mo kembali bertanya, apa dia tidak tahu nama Kim Jin Tae? Tidak, jawab Sekretaris Song. Dia bilang waktu itu dirinya masih terlalu kecil, jadi tidak terlalu ingat. Sekarang dia hidup dengan nama Kim Han Wol, tapi nama itu diberikan oleh pemilik panti asuhan. Kim Chang-mo terdiam sejenak lalu berkata, baiklah. Kita tunggu hasilnya dulu. Kau boleh pergi sekarang. Pastikan semuanya tetap rahasia sampai hasilnya keluar. Baik, Presiden. Setelah Sekretaris Song keluar, Kim Chang-mo duduk sambil menatap kosong ke depan. Sekarang dia jadi dokter, ya, baguslah. Putraku pasti anak yang pintar. Lalu perlahan ia bergumam lagi. Aku penasaran seperti apa hasilnya nanti. Keesokan harinya di kantor pusat Elsong Group, Yeon-ji menyambut Tae Seok di ruang tunggu. Anda datang untuk acara penghargaan, kan? Selamat, Anda bisa menunggu di sini dan duduk di sofa sebelah kiri.
Tae Seok mengangguk pelan. Ya, terima kasih. Ia melihat beberapa orang lain yang juga menunggu di ruangan itu. Dalam hati ia bergumam, mereka semua pasti penerima penghargaan juga. Tak lama kemudian, seorang wanita yang duduk di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Selamat atas penghargaannya. Saya Seo Juwah, peneliti dari divisi R dan D Elsong Electronics. Kalau boleh tahu, Anda dari divisi mana?" Tae Seok menjawab, agak rumit menjelaskannya. Untuk sekarang, anggap saja saya bekerja di Departemen Peralatan Rumah Tangga Elsong Electronics sampai kemarin. Wanita itu tampak bingung. Apa? Kalau Anda dari Departemen Peralatan Rumah Tangga, kenapa terdengar rumit? Tae Seok tersenyum tipis. Ya, kurang lebih begitu. Beberapa saat kemudian, Min Seok masuk ke ruangan sambil melambaikan tangan. Tae Seok. Tae Seok menoleh. Apa? Kau juga datang untuk menerima penghargaan karyawan terbaik, ketua tim. Min Seok tertawa kecil. Yang luar biasa itu justru kau. Bagaimana bisa pelamar tim perencanaan strategis menjadi karyawan terbaik tahun ini? Dari 10.000 karyawan, mereka cuma memilih satu orang. Tae Seok menjawab santai, kau juga menerima penghargaan, kan? Jadi bukan cuma aku. Dalam hati, Seo Juwah bergumam, dia pelamar tim perencanaan strategis. Berarti dia pasti sangat pintar. Sementara itu, di ruang Wakil Presiden Direktur, suasana tampak sibuk. Wakil Presiden Direktur bertanya pada sekretarisnya, kenapa hari ini ribut sekali? Yeongji menjawab lewat interkom, acara penghargaan karyawan terbaik yang saya sampaikan kemarin akan dimulai pukul 2 siang. Para penerima penghargaan sedang menunggu sekarang. Presiden Direktur juga meminta Anda hadir. Aku juga harus datang, tanyanya singkat. Ya, Pak, baiklah, aku akan hadir. Di sisi lain gedung, cucu Kim Chang-mo sudah berdiri di aula acara sambil menatap sekeliling. Dalam hati ia bergumam, bukannya di aula seminar global, tapi acara penghargaan diadakan di sini. Sesuai dugaan, kakek memang sangat memikirkanku. Dia bahkan menyiapkan penghargaan karyawan terbaik untukku. Tiba-tiba ayahnya masuk ke ruangan. Nak, kenapa kau sudah ada di sini? Anaknya tersenyum percaya diri. Aku sudah bekerja keras di lokasi konstruksi Qatar sampai kulitku menghitam karena matahari. Sepertinya itu alasan kakek memberiku penghargaan karyawan terbaik. Ayahnya mengangguk pelan. Begitu ya. Tak lama kemudian, seluruh peserta sudah berdiri di aula. Sekretaris Song maju ke depan dan membuka acara. Sebelum acara penghargaan karyawan terbaik dimulai, pertama-tama kami harus memberikan surat peringatan kepada Kim Tae Seok dari Elsung Konstruksi. Mendengar itu, cucu Kim Chang-mo langsung membeku. Surat peringatan. Mereka memberiku surat peringatan di depan semua orang. Wakil Presiden Direktur juga tampak kebingungan. Apa-apaan ini? Bukannya penghargaan karyawan terbaik. Saat itu, Kim Chang-mo berkata dengan suara berat. Kim Tae Seok, maju ke depan. Saat itu, Sekretaris Song mulai membacakan isi surat tersebut dengan suara tegas. Menyampaikan surat peringatan. Ini adalah surat peringatan resmi untuk karyawan Kim Tae Seok yang berafiliasi dengan Elsong Corporation. Ruangan langsung menjadi sunyi. Karyawan Kim Tae Seok berhasil lolos seleksi dokumen karena hubungan keluarganya dengan para eksekutif. Meskipun merupakan kandidat dengan peringkat paling rendah di lembaga pelatihan, dia tetap masuk ke tim perencanaan strategis dan menerima berbagai perlakuan istimewa. Wajah cucu Kim Chang-mo mulai menegang. Namun, meskipun telah menerima perlakuan khusus, tindakannya sering menimbulkan perselisihan antar departemen dan membuat rekan kerja merasa tidak nyaman. Karena perusahaan tidak bisa lagi mengabaikan masalah ini, dan mempertimbangkan bahwa dia masih merupakan karyawan baru, perusahaan memutuskan untuk memberikan surat peringatan resmi. Sekretaris Song melanjutkan, jika tindakan serupa kembali terjadi, maka yang bersangkutan akan langsung diberhentikan tanpa peringatan tambahan. Tertanda, Presiden Elsong Corporation, Kim Chang-mo. Setelah pembacaan selesai, Kim Chang-mo menatap cucunya dengan dingin. Pastikan kamu memperbaiki sikapmu. Mengerti? Cucunya menunduk pelan. Maafkan saya, mulai sekarang saya akan melakukan yang terbaik. Di sampingnya, sang ayah mengepalkan tangan. Dalam hati ia bergumam, memalukan. Orang tua sialan itu benar-benar mempermalukan putraku di depan semua orang. Sementara itu, sang cucu hanya menunduk sambil menahan malu. Menyedihkan sekali. Aku tidak menyangka akan dipermalukan seperti ini di perusahaan tempat aku dipaksa bekerja. Tak lama kemudian, Sekretaris Song kembali berbicara. Acara pemberian penghargaan akan dimulai sekarang. Karena kalian semua telah menunjukkan kinerja luar biasa sebagai karyawan Elsong, kita akan mulai dengan penghargaan untuk karyawan baru terbaik. Ia membuka map berikutnya. Kim Tae Seok dari Departemen Peralatan Rumah Tangga Elsong Electronics. Beberapa orang langsung saling berbisik. Individu ini menunjukkan dedikasi tinggi kepada perusahaan dengan meraih gelar salesperson terbaik Elsong Electronics untuk bulan November dan Desember, serta meningkatkan reputasi grup secara signifikan. Kim Chang-mo menatap Tae Seok dengan penuh ketertarikan. Aku sering mendengar tentangmu. Kau selalu memberikan yang terbaik. Luar biasa. Tae Seok membungkuk sopan. Terima kasih, Pak Presiden. Saya akan terus bekerja keras.
Sekretaris Song kembali membaca. Penerima penghargaan berikutnya, Kim Tae-seok dari Elsong Life cabang Daewangpo. Ruangan langsung kembali ramai. Dalam hati, Kim Chang-mo bergumam, apa? Dia mendapatkan 2 penghargaan. Sekretaris Song melanjutkan, individu ini berhasil membangun kepercayaan pelanggan melalui pendekatan pelayanan yang sangat baik dan strategi penjualan yang efektif. Meskipun hanya bekerja selama 2 bulan di divisi sales, dia berhasil memperoleh gelar Rookie King, sebuah penghargaan yang hanya diberikan kepada satu karyawan terbaik. Selain itu, presentasi dan kemampuan komunikasinya mendapatkan banyak pujian dari klien-klien VIP. Kim Chang-mo tampak benar-benar terkesan. Luar biasa, Rookie King di perusahaan asuransi dan sales person terbaik di perusahaan elektronik. Anak ini benar-benar berbeda. Kim Chang-mo kemudian berdiri dan langsung menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Tae-seok. Ini pertama kalinya aku memberikan 2 penghargaan kepada orang yang sama dalam satu acara. Selamat, Tae-seok menerima penghargaan itu dengan tenang. Terima kasih. Kemudian Sekretaris Song kembali berkata sambil membuka mapnya, acara pemberian penghargaan akan dilanjutkan. Kim Tae-seok dari ELSUNG Group. Saat itu, ayah dari cucu Kim Chang-mo langsung bergumam dalam hati, Kim Tae-seok dari ELSUNG Group. Aku sudah tahu pasti itu anakku. Lalu dia berkata, Tae-seok, cepat maju dan terimalah penghargaanmu. Mereka memanggil namamu. Cucu ketua itu tampak canggung lalu berkata pelan, ayah, itu bukan untukku. Ayahnya langsung menoleh bingung, tapi mereka memanggil Kim Tae-seok. Tidak mungkin ada satu orang mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Kalau bukan kau, siapa lagi? Sementara itu, Sekretaris Song melanjutkan pembacaan isi penghargaan. Kim Tae-seok dari tim HRELSUNG Group. Selama 2 bulan, individu ini bekerja bersama tim HR dan menunjukkan performa luar biasa dalam proses perekrutan serta presentasi perusahaan. Mendengar itu, Kim Chang-mo tampak terkejut sekaligus tertarik. Luar biasa, ini pertama kalinya ada karyawan terbaik dari tim hari. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Sekretaris Song pun menjawab, saya dengar dia bahkan ditawari posisi tetap di tim HR apabila gagal masuk ke tim perencanaan strategis. Sepertinya itulah alasan kenapa performanya sangat menonjol. Ketua Chang-mo berkata sambil tersenyum, kau melakukannya dengan sangat baik. Bahkan tim HR sampai ingin merekrutmu. Kalau begini terus, kau bisa saja merebut posisiku nanti. Sekretaris Song yang berdiri di sampingnya ikut tertawa kecil. Tidak mungkin, Pak Presiden. Posisi Presiden selamanya milik Anda. Sementara itu, Wakil Presiden yang berdiri tak jauh dari sana bergumam dalam hati, bagaimana bisa dia mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Namanya bahkan sama dengan putraku. Setelah acara penghargaan selesai, Ketua Kim Chang-mo maju ke depan dan mulai memberikan pidato penutup. Tahun 2018 sudah berakhir dan kini tahun 2019 dimulai, tahun babi emas. Sudah 60 tahun sejak aku mendirikan perusahaan ini, dan melihat kalian semua di sini membuat masa depan perusahaan terlihat cerah. Aku berharap kalian terus memberikan yang terbaik, bukan hanya tahun depan, tapi juga 10 tahun ke depan. Acara hari ini selesai sampai di sini. Kerja bagus semuanya. Saat itu Yeonji mengangkat kamera sambil berkata, saya akan mengambil foto. Semuanya, tolong senyum. Semua orang pun tersenyum sambil memperlihatkan penghargaan mereka. Beberapa saat kemudian, di kantor Presiden, Kim Chang-mo berjalan mondar-mandir di ruangannya sambil bergumam dalam hati, apa hasilnya masih belum keluar. Seharusnya sekarang sudah selesai. Ia segera menelepon dokter yang menangani tes tersebut. Apa hasilnya sudah keluar? Tanyanya. Dokter itu menjawab dari telepon, baru saja keluar, Pak Presiden. Kim Chang-mo tertawa kecil penuh harap. Benarkah? Bagaimana hasilnya? Apa dia putraku? Namun dokter itu terdiam sesaat sebelum menjawab, maaf, Pak Presiden, hasil tes paternitasnya tidak cocok. Senyum di wajah Kim Chang-mo langsung menghilang. Begitu ya, kerja bagus, jawabnya pelan sebelum menutup telepon. Setelah sambungan terputus, ia bergumam lirih, Jin Tae, putraku Kim Jin Tae, apa kau masih hidup? Sebenarnya kau ada di mana? Di saat yang bersamaan, di ruang konferensi tim perencanaan strategis. Direktur tim menatap Tae-seok sambil berkata, Pak Kim Tae-seok, kali ini Anda ditunjuk menjadi supervisor di Institut Pelatihan. Pastikan Anda bekerja keras selama 2 bulan ke depan. Tae-seok tampak terkejut, tapi saya masih karyawan baru. Apa benar saya akan menjadi supervisor Institut Pelatihan? Direktur itu tersenyum kecil, apa Anda tidak ingin melakukannya? Bukan begitu, jawab Tae-seok cepat. Saya akan melakukan yang terbaik. Bagus, pastikan Anda memberikan semua kemampuan Anda selama di sana. Kalau begitu, sampai jumpa 2 bulan lagi. Baik, Pak. Setelah direktur itu pergi, Tae-seok yang kini sendirian di ruangan bergumam dalam hati, aku tidak percaya sekarang aku sudah menjadi supervisor. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Min Seong muncul di layar. Tae-seok tersenyum kecil. Timing senior memang luar biasa. Ia segera mengangkat teleponnya. Ya, senior. Apa terjadi sesuatu? Min Seong tertawa kecil dari seberang telepon. Ayo makan siang bersama setelah kau selesai.
Kita harus merayakan 3 penghargaanmu, kan? Di ruang kerja Wakil Presiden Direktur, terjadi pertengkaran sengit antara seorang ayah dan putranya, Kim Tae-seok. Tae-seok dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak tertarik mewarisi Elsong Group dan ingin menentukan jalan hidupnya sendiri yang lebih bebas. Sang ayah murka karena menganggap putranya menyia-nyiakan kesempatan besar untuk menguasai perusahaan keluarga bernilai 8 triliun won. Ia bahkan menamparkan Tae-seok sambil memaksanya tetap bertahan di perusahaan demi menjaga kekuasaan keluarga. Namun Tae-seok menolak mentah-mentah ambisi ayahnya. Ia mengatakan bahwa kekayaan itu milik sang kakek, Kim Chang-mo, bukan milik mereka, dan menyindir bahwa ayahnya hanya ingin merebut kendali perusahaan untuk kepentingan pribadi. Setelah pertengkaran memuncak, Tae-seok memutuskan pergi untuk menemui kakeknya secara langsung dan menyatakan pengunduran dirinya dari perusahaan, sementara sang ayah hanya bisa berteriak marah saat ia meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, ia tiba di depan kantor Presiden Direktur. Yeon-jo yang melihat pipinya langsung terkejut. "Opa, kenapa pipimu merah begitu?" Tae-seok tersenyum tipis. "Ya begitulah." Yeon-jo langsung berbisik pelan, "Apa opa abis dipukul Wakil Presiden Direktur?" Tae-seok hanya tersenyum kecil lalu bertanya, "Kakek ada di dalam, kan?" Yeon-jo mengangguk. "Ada, tapi, ini bukan masalah besar, jadi jangan khawatir," potong Tae-seok tenang. "Aku mau masuk, tolong beritahu beliau dulu." Yeon-jo segera mengangkat telepon kantor. "Pak Presiden, karyawan Kim Tae-seok meminta izin masuk." "Ya, Kim Tae-seok yang tadi menerima surat peringatan, baik, saya mengerti." Ia kemudian menutup telepon lalu berkata, "Presiden mengizinkan opa masuk." "Terima kasih." Tae-seok lalu tersenyum kecil sambil berkata, "Nanti setelah pulang kerja kamu ada waktu. Aku ingin mengajakmu makan malam." Yeon-jo langsung tersenyum cerah. "Oke, aku akan pergi makan dengan opa." Setelah masuk ke dalam, kakeknya langsung bertanya, "Ada apa? Apa yang ingin kau bicarakan padaku?" Tae-seok menjawab, "Kakek, aku ingin mengundurkan diri dari perusahaan." Kakeknya langsung terdiam sejenak sebelum berkata, "Kenapa tiba-tiba sekali? Apa kau sedang memberontak karena habis dimarahi?" Tae-seok menggeleng, "Bukan begitu, aku bukan sedang memberontak. Sejujurnya, sejak awal aku memang tidak ingin bekerja di perusahaan ini. Mengelola perusahaan juga bukan keahlianku." Kakeknya menatapnya serius. "Apa kau sungguh serius dengan ucapanmu?" "Iya," jawab Tae-seok pelan. "Selama ini aku bekerja asal-asalan karena aku merasa terpaksa. Ayah terus memaksaku bekerja di sini. Karena itu, aku merasa sudah mengecewakan kakek. Maafkan aku." Kim Chang-mo terdiam beberapa saat sebelum bertanya lagi, "Kalau kau keluar dari perusahaan, apa yang akan kau lakukan setelah ini?" Tae-seok menjawab, "Sejujurnya aku masih belum tahu. Aku ingin memikirkannya pelan-pelan dulu tentang apa yang benar-benar ingin kulakukan." Dalam hati, Kim Chang-mo bergumam, "Jadi begitu. Pantas saja selama ini rasanya ada yang tidak beres." Lalu ia berkata, "Baiklah. Kalau memang itu keputusanmu, lakukan saja. Jika kau mengajukan surat pengunduran diri hari ini, aku akan langsung memprosesnya. Sambil memikirkan masa depanmu, pertimbangkan baik-baik ingin menjadi seperti apa nantinya." Tae-seok menundukkan kepala. "Terima kasih atas pengertian kakek." Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Wakil Presdir masuk dengan wajah kesal. "Permisi." Ia langsung menatap Tae-seok. "Kim Tae-seok, apa saja yang sudah kau katakan?" Tae-seok menjawab tenang, "Aku sudah mengatakan semuanya. Aku akan mengundurkan diri dari perusahaan." "Apa?" bentak ayahnya. "Berhenti bicara omong kosong. Siapa yang mengizinkanmu keluar dari perusahaan?" Lalu ia menoleh kepada Kim Chang-mo. "Pak Presiden, tolong jangan biarkan dia keluar. Dia harus mengikuti kelas manajemen dan memimpin perusahaan ini di masa depan." Namun Kim Chang-mo menjawab dengan tenang, "Sudah cukup. Biarkan dia menjalani hidup yang dia inginkan. Berhenti memaksanya." Saat itu Tae-seok berkata, "Terima kasih banyak, kakek. Aku permisi dulu." Setelah itu ia membungkuk pelan lalu keluar dari ruangan dan menutup pintu. Tak lama kemudian, Kim Chang-mo menatap Wakil Presiden Direktur sambil berkata, "Jintai, perusahaan ini bukan sekadar milik pribadi. Perusahaan ini juga milik para pemegang saham dan seluruh karyawan." Jintai langsung mengernyit. "Apa maksud Anda?" Kim Chang-mo menjawab tenang, "Maksudku, kita tidak boleh menjalankan perusahaan dengan memaksa seseorang mengisi posisi yang tidak dia inginkan. Terlebih lagi posisi dengan tanggung jawab besar. Apa kau mengerti?" Namun Jintai malah menjawab dengan nada kesal, "Presdir, jelas-jelas perusahaan ini milik Anda. Kenapa Anda berbicara seolah-olah Anda akan menyerahkan hak milik Anda sendiri kepada orang lain?" Kim Chang-mo menatapnya tajam. "Wakil Presiden Direktur, apa kau benar-benar berpikir seperti itu? Apa kau menganggap perusahaan ini hanya milikmu seorang?" "Tentu saja," jawab Jintai tanpa ragu. "Sekarang ini zaman kapitalisme. Orang yang memiliki perusahaan berhak menentukan semuanya." Kim Chang-mo menghela napas panjang. "Jintai, perusahaan ini nantinya akan aku serahkan kepada seorang profesional. Aku harus menemukan seseorang yang lebih ahli dalam manajemen dibandingkan diriku." Mendengar itu, wajah Jintai langsung berubah.
Jadi, aku tidak berarti apa-apa bagi Anda. Katanya dengan suara bergetar. Aku diadopsi menjadi anak Anda dan sudah hidup seperti anjing selama 43 tahun. Apa Anda sama sekali tidak pernah memikirkan perasaanku? Kim Chang-mo menatapnya dingin. Kapan kau hidup seperti anjing? Kau hidup sesukamu sendiri dan menikmati kehidupan yang sangat berkecukupan. Presdir, bentak Jintai dengan marah. Namun Kim Chang-mo tetap tenang. Elsung tidak boleh bangkrut. Sebagai perusahaan besar yang memimpin Korea Selatan, perusahaan ini harus terus bertahan. Ia lalu menatap Jintai lurus-lurus. Namun kemampuan manajemenmu tidak memenuhi standarku. Ini bukan karena aku membencimu. Apa kau mengerti? Dalam hati, Jintai mengumpat penuh kebencian. Dasar tua bangka sialan. Saat itu Kim Chang-mo kembali berkata, kalau kau sudah mengerti, keluarlah. Aku ingin sendirian. Jintai mengepalkan tangannya kuat-kuat sebelum akhirnya berkata pelan, aku mengerti, tapi aku mohon, jangan serahkan perusahaan ini pada orang lain. Aku sama sekali tidak bisa menerima hal itu, Presdir. Setelah Jintai pergi meninggalkan ruangan, suasana menjadi sunyi. Kim Chang-mo perlahan menatap sebuah foto lama di meja kerjanya, foto dirinya bersama sang istri di masa muda. Dengan suara lirih ia bergumam, sayang, hari ini aku benar-benar sedih. Orang yang kutemukan kali ini juga bukan Jintai kita yang sebenarnya. Ia tersenyum pahit sambil memegang foto itu. Padahal wakil presiden direktur itu sudah memiliki segalanya, tapi dia masih terus menginginkan lebih. Matanya mulai memerah. Sayang, apa aku bisa kembali ke masa seperti di foto ini? Kalaupun aku harus menyerahkan seluruh dunia untuk kembali ke masa itu, aku akan melakukannya tanpa ragu.